hati. Begitu. Itu enggak soal. Berarti itu kita terus ingat Tuhan. Yang lebih parah lagi mabuk jabatan. Kalau anggota jemaat enggak terlalu kena mabuk jabatan ini. Tapi pendeta-pendeta mabuk jabatan. Masih berapa tahun depan untuk pemilihan, mereka sudah atur strategi sekarang. Nggak mikir kemajuan pekerjaan Tuhan, mikir bagaimana mau geser orang lain. Itu mabuk jabatan. Dan kebanyakan itu terjadi ke pendeta yang nggak hati-hati. Saya berjuang supaya Tuhan dapati saya nggak gitu. Berjuang. Kalau nggak hati-hati, saya juga begitu. Nah, mudah-mudahan mereka dengar tuh sebentar. Mabuk harta, mabuk asmara. Tiga ini sudah mabuk harta, dia pegang harta. Mabuk jabatan, dia rebut jabatan. Menghalalkan segala cara. Jadilah dia mabuk harta. Sudah punya harta, mabuk. Sudah punya jabatan, mabuk. Asmara menjalar kemana-mana. Selingkuh maksudnya. Kalau sudah punya harta, punya jabatan, belok ke selingkuh itu terlalu terbuka jalan. Dan jadilah orang-orang gereja yang gila-gilaan. Gila harta, saya tidak mau pakai gila, mabuk. Karena konteks di sini mabuk. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Ini dia mabuk. Itu yang bikin kita hendak bertumbuh iman, jadi kuat dan teguh. Tadinya memulai dengan betul. Ketika mulai mabuk harta, mulai menyimpang. Pendeta pun, gembala pun mulai bisa menyimpang. Ketika mulai mabuk harta. Mulai mabuk jabatan. Dan tidak sedikit yang mabuk asmara. Diundang khotbah di mana-mana. Nggak pulang-pulang. Istri, anak, dan jemaat ditinggal. Demi, dalam tanda kutip, pelayanan. Pekerjaan Tuhan. Padahal asmara mabuknya jalan kemana-mana. Tapi tetap banyak pengikut. Ini mengerikan. Dan bikin banyak orang gereja kecewa dan hampir tidak bertahan. Ini kayak gini. Mending gua tinggal di rumah. Mending gua kembali ke kepercayaan dulu. Ini pemimpin gereja aja kayak gini. Makin sukar kita bertahan. Kita lihat orang yang memimpin. Mengecewakan. Hidup tidak benar. Makin sukar. Bagi kita untuk bertahan dalam keselamatan. Tuhan tolong kita. Supaya kita tidak menggenapi yang Tuhan Yesus bilang. Hanya sedikit yang masuk melalui pintu sesak itu. Dan berjalan di jalan yang sempit. Tetapi yang paling banyak adalah memilih untuk melangkah di jalan lebar. Jalan yang hidup sesuka hati. Hidup ikuti keinginan. Dan itu sedang kita lihat hari-hari ini. Jadi kalau saudara lihat, gak usah kecewa. Lihat Tuhan terus. Amin. Pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Pandang terus ke Yesus. Saya pernah cerita ke saudara. Ada satu bapak orang tua. Waktu itu dia umur 70 tahun lebih. Dia datang ke sekolah Alkitab. Dia melayani di pedalaman Kalimantan. Pendeta Wasel. Kami antar dia ke bandara, saya tanya. Opa, mau tanya, pernah kecewa enggak iring melayani Tuhan Yesus? Tidak pernah, dia bilang. Terus saya bilang, Opa ngerti enggak pertanyaan saya?
Dia bilang, saya ngerti. You kan anggap terlalu mustahil kalau saya tidak pernah kecewa. Nah itu, saya bilang. Dia bilang, jawabannya adalah saya tidak pernah kecewa. Terus saya mulai tanya, rahasianya apa? Saya harap dia sampaikan kira-kira, panjang lebar dari Batu ke Surabaya, perjalanan sekian jam, karena dulu belum ada tol. Saya harap dia cerita panjang lebar dan luar biasa contoh-contoh untuk bagaimana tidak kecewa mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Saya bilang, rahasianya apa? Dia bilang, pandang Yesus. Oh, cuma itu? Cuma itu. Pandang Yesus. Kalau saudara mau kuat dan teguh dalam iman, dan tidak kecewa, pandang Yesus. Amin. Saya berharap yang saudara pandang ini masih ada Yesus di dalamnya, supaya saudara punya pandangan tidak terlalu salah. Jangan sampai saya sudah demi kepentingan diri sendiri, saya tampil begitu rupa, sampai saya sedang berkhotbah bukan dalam kehendak Tuhan, saya melayani bukan dalam kehendak Tuhan. Itu cilaka. Yang memberitakan, yang dengar berita, semua bisa-bisa celaka. Tidak selamat. Tuhan tolong kita untuk sama-sama memandang Yesus. Amin. Kenapa saya sudah banyak tambah itu? Lukas 12 ayat 16. Ini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan mengenai orang yang tenggelam dan hanyut dalam kepentingan dan kesenangan jasmani, kesenangan duniawi. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kalau dia tanah berlimpah-limpah hasilnya, berarti dia seorang pekerja yang bersemangat. Amin. Kerja dengan semangat itu bagus. Tapi kerja semangat beda tipis dengan mengabaikan Tuhan karena bekerja. Kita abaikan Tuhan karena kita kerja keras. Kerja keras betul, bagus, tetapi jangan sampai mengabaikan Tuhan karena kita kejar target dalam pekerjaan itu. Harus sekian hektar, harus hasil sekian. Ya target, kita kerja mati-matian. Kadang-kadang sampai menghalalkan segala cara. Jangan halalkan segala cara untuk capai target dalam pekerjaan, dalam usaha saudara. Jangan abaikan Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Ada seorang kaya, hasil tanahnya berlimpah-limpah. Ya, dia kerja keras, mungkin abaikan hubungan dengan Tuhan. Saya taruh itu dalam tanda kurung. Perumpamaan itu Tuhan Yesus bilang, sesudah itu orang itu sudah hasil banyak sekali, kemudian dia mulai mikir. Sudah dia kumpul harta banyak, dia bilang sekarang sudah banyak. Nah, dia mulai bilang begini, aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Kita tidak terlalu jauh dari cara ini kalau kita tidak hati-hati. Rekreasi tidak salah. Tapi kalau sampai pikiran kita sudah mikir itu, kalau saya tidak rekreasi, stres, saya tidak pernah mau bilang, di rumah terus stres. Ada teman pendeta, dia pernah bilang, saya kalau di rumah terus stres, ngeri itu. Karena mikirnya kalau tidak jalan-jalan, stres. Saya mau tidak jalan-jalan di rumah, enggak soal. Kalau harus jalan-jalan, enggak soal.
Tapi yang pasti harus kita ingat selalu, kita terus jaga. Apapun yang kita lakukan, kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, sama-sama baca. Hai engkau orang bodoh, jangan bilang saya orang bodoh ya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Yang kita tandai adalah pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan jiwa kita diambil dari kita. Itu sebabnya selalu hati siap, kau dapati aku setia. Itu yang kita perlu jaga tiap hari. Barang berharga kita jaga, bagus. Kita jaga barang berharga kita lebih dari jaga keselamatan, celaka. Dan kita tidak terlalu sulit untuk terjebak di situ. Kita jaga harta kita lebih daripada kita jaga keselamatan. Keselamatan tidak apa-apa, tidak terlalu soal. Tetapi harta ini, kita jaga. Akhirnya kita juga terjebak di dosa yang Tuhan Yesus bilang, Paulus yang bilang di 1 Korintus, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saking kita jaga harta kita lebih dari keselamatan. Kita hargai harta kita lebih dari harga darah Tuhan Yesus. Kata-kata Bapak Licuan tadi ada yang saya catat. Dia dikorbankan, mungkin itu perlu dikoreksi ya Bapak Licuan. Yang dikorbankan, mestinya dia korbankan. Nanti kita bicara sebentar. Kenapa saya sudah belok? Iya. Jaga jangan sampai hidup kita berakhir tiba-tiba dan kita tidak ada dalam keadaan yang kuat dan teguh dalam iman. Mengalir dalam keinginan-keinginan diri sendiri, keinginan duniawi. Nah, itu yang pertama tadi. Cara untuk kuat dan teguh dalam iman menghadapi keadaan sukar, kita tidak boleh mengalir terbawa dengan kebiasaan hidup sekarang ini. Mengalir dalam keinginan-keinginan duniawi yang kita praktekkan. Nah, yang kedua, tidak khawatir. Tidak khawatir. Untuk jadi kuat dalam iman dan kuat dan teguh dalam iman menghadapi keadaan sukar, kita harus miliki yang ini, tidak khawatir. Ayatnya saudara pasti ingat, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, soal apapun juga. Jangan khawatir soal apapun. Jangan khawatir soal berita mengerikan. Amin. Jangan khawatir soal kita lihat kekurangan. Jangan khawatir ketika Tuhan izinkan sakit mampir di hidup saudara dan saya. Tuhan mau kita latih hidup untuk tidak khawatir. Ketika kita latih hidup tidak khawatir, artinya kita langsung mikir, ya Tuhan kan perhatikan saya, kenapa saya khawatir? Khawatir kekurangan, kita ingat firman Tuhan. Burung, minggu lalu kita singgung. Saya sudah malu singgung-singgung terus tuh burung. Bagi yang memelihara burung.
Burung. Tidak pernah ada yang jatuh di sini. Begitu saya tanya, kenapa kamu jatuh di sini, burung? Tidak dapat makan sepanjang hari. Keluar dari Bletok, pergi ke pantai sana, tidak dapat makan. Tidak ada. Heran, dapat aja mereka. Tidak tahu. Mungkin Tuhan dorong tuh ikan-ikan kecil. Terus dapat makan tuh burung. Tuhan pelihara, katanya, burung yang tidak nabur, tidak menuai, tidak menyimpan di gudang, diberi makan oleh Bapa di sorga. Itu yang bikin kita hadapi hari ini. Belum ada yang mau dimasak. Kekurangan. Bapa di sorga tahu, saya perlu makan. Kalau masih kuat, seringkali belum datang makanannya. Cerita sedikit. Christine masih kecil, pindah ke sini. Susu. Tidak ada susu. Bukan cuma susu tidak ada. Uang tidak ada. Tapi saudara, doa ya. Doa. Kalau anak itu bisa ngomong, cuma doa yang bisa bikin saya minum susu. Mau minum doa, tidak minum susu. Tapi maksudnya dia sudah tahu, doa Tuhan pelihara. Beberapa waktu kemudian ada orang ngebel. Saya sebentar aja, suruh masuk minum dulu atau apa, enggak mau. Saya cuma sebentar aja. Pergi. Tuhan bertindak tepat waktu. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tapi Tuhan mau kita hidup tidak khawatir. Tidak khawatir. Kekhawatiran menggerogoti iman kita dan membuat banyak orang gereja untuk bertindak keluar dari kehendak Tuhan. Karena kekhawatiran. Khawatir. Nah, sudah. Nanti panjang itu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Soal kebutuhan hidup. Soal berita malapetaka. Soal kesukaran yang akan terjadi. Anda usah khawatir. Tuhan mau kita cuma berjaga-jaga. Amin. Waktu kacau, saya pernah pesan ke jemaat yang ada di Tanjung Balai Karimun. Pegang uang cash. Waktu keadaan tidak menentu, pegang uang cash. Kalau bank dengar saya ngomong begitu, bank bilang, ini bikin kacau. Nah, itu yang ada di bank. Maksud saya, nggak tarik semua, tapi pegang uang cash. Supaya kalau sewaktu-waktu kita harus bergerak kemana, kita bisa beli sesuatu. Itu berjaga-jaga. Jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada doa, ada permohonan, ucapan syukur kepada Allah. Waktu kita berdoa, biar kehendakmu yang jadi. Saya percaya engkau sanggup, tetapi jadilah kehendakmu. Begitu kan? Itu namanya orang yang tidak khawatir. Dia berdoa tenang. Tuhan, saya perlu. Tuhan, saya takut. Dengar berita mau ada terjadi tsunami yang besar dan segala macam. Mungkin kita di pantai utara tidak terlalu takut. Tapi pantai selatan menakutkan. Oh, ada kekeringan, ada kekurangan beras di negara, dan apa semua. Tuhan, saya takut. Tapi saya percaya engkau sanggup memelihara saya walau di tanah yang kering sekalipun. Kita mulai ucapkan itu. Dan kita percaya, Tuhan, apapun keputusanmu, itu adalah yang terbaik buat saya. Itu doa orang yang tidak khawatir. Itu yang membawa kita untuk kuat dan teguh dalam iman. Nah, katanya itu yang bikin kita
mengucap syukur. Dan maka yang terjadi di hidup kita adalah ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu akan memelihara. Memelihara ini sama dengan pengawal presiden, pampres. Itu berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan itu. Memelihara hati. Berjaga-jaga menjaga hati kita katanya. Damai sejahtera Allah memelihara hati, pikiran kita di dalam Kristus. Jadi terus dihubungkan dengan keselamatan di dalam Kristus. 1 Petrus 5 ayat 7 baca sama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kuat dan teguh dalam iman. Yang pertama, tidak tenggelam, tidak hanyut dalam kepentingan dan kesenangan jasmani atau duniawi. Tidak mengejar kekayaan, jabatan, kesenangan dunia sambil mengabaikan Tuhan. Tidak khawatir soal apapun juga. Kebutuhan hidup, situasi dunia, kita tidak khawatir. Ada dua hal ini yang kita renungkan pagi ini untuk kita jadi orang yang kuat dan teguh dalam iman. Kita sama-sama berdiri, siapkan hati untuk